Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi, mahasiswa FKUN Sri, jurusan Pendidikan Dokter, angkatan 2025, dengan NIM 04011382530213. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai kolumna vertebralis, mulai dari pembagian regionnya, ciri-ciri tiap tulang di kolumna vertebralis itu sendiri, terus dengan sendi-sendi yang ada pada kolumna vertebralis. Jadi mari kita langsung saja mulai ke pembahasan. Jadi kolumna vertebralis itu sendiri terdiri atas 33 sampai 34 vertebrae dan juga terdapat diskus intervertebralis. Vertebra itu sendiri dibagi menjadi 5 regio, yaitu cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacralis, dan juga coccygeae. Jadi bisa kita lihat pada gambar ini, kalau tulang dari cervicalis itu ada 7 seperti yang ada pada PPT ini. Tulang cervicalis itu ada 7, dari paling atas itu atlas, kedua ada aksis sampai ke cervicalis 7. Terus satu ada regio kedua, yaitu thoracalis, yang terbagi menjadi 12 tulang atau terdiri dari 12 tulang, dari thoracalis 1 sampai thoracalis 12, T1 sampai T12. Terus ada lumbalis yang terdiri dari 5 tulang, lumbalis 1, L1 sampai ke L5. Dan selanjutnya ada sacrum yang terdiri dari 5 bagian. Di sini bisa kita lihat 5 bagian dari S1 sampai S5. Dan juga terakhir ada coccygeus atau regio coccygeae yang juga terdiri dari 4 sampai 5 tulang coccyx. Bisa dilihat ini ada bagian regionya kan. Bisa kita lihat di sini ada pembagian regionya nih. Ini regio vertebrae, yaitu regio thorax, di sini cervix, ini thorax, terus ada lumbalis, sacrum, dan juga coccyx. Kayak begitu. Fungsi kolumna vertebralis itu ada 4, yaitu melindungi medula spinalis dalam keadaan spinalis, terus ada menyangga beban tubuh di atas pelvis, jadi dia yang menyangga berat badan kita, terus dia yang membentuk sumbu tulus, dan juga berperan dalam tosoran pergerakan. Kita bisa berdiri tegap, itu kita memiliki postur tubuh itu karena adanya tulang ini sebagai penopang ya. Baiklah, lanjut. Nah, ini ada gambar yang lebih jelas lagi, bisa kita lihat. Ada 7 tulang cervix dari C1 sampai C7, terus ada 12 tulang torak dari T1 sampai T12, dan ada 5 tulang lumbar dari lumbalis 1, L1 sampai L5. Terus ada sacrum yang terbagi dari 5 segmen, dan juga coccyx yang terbagi dari 4 segmen yang digabung menjadi tulang coccyx. Ini bisa kita lihat dengan jelas pada bagian posteriornya. C1, C2, C3, C4, C5, C6 sampai T7, terus ada T1, T2 sampai ke T12, terus ada L1 sampai L5, dan ini ada pembagian dari sacrum. Bisa kita lihat itu tulangnya itu terdiri dari 5 segmen, dan juga coccyx yang terdiri dari 4 segmen. Nih, bisa kita lihat tuh ada intervertebralisnya juga tuh, di antaranya itu ada intervertebramennya gitu. Oke, mari kita lanjut. Ini ada ciri-ciri atau bagian dari vertebra tipikal itu sendiri. Ada spinosus processusnya di bagian ini. Terus di sini ada transversus processus. Fungsi dari mereka berdua ini yaitu pelekatan otot dan juga untuk pergerakan gitu, otot yang menempel. Terus ada articular processus. Terus ada vertebral arc, ada vertebral body support body weight, ini yang menopang berat badan. Terus ada protection spinal cord, ini yang melindungi dari spinal cord itu sendiri, dan juga transition of movement. Serta juga ini ada superior view-nya, sedangkan ini ada lateral view-nya. Ada spinous processus tadi, interior articular facet, superior articular process itu, ini juga spinous processusnya. Di
Sini ada superior vertebral notch, ini sudah di sini. Vertebral body, ini badan vertebranya. Sudah inferior vertebral notch itu. Kalau ini superior di atas, ada di bawah. Terus ada lamina interactile ulvarnya di sini. Ini ada tadi kan interval disc, itu bagian di antara tiap tulang itu, tulang vertebrae. Dan juga ada foramennya yang merupakan lubang sana atau celah. Ini bagian dari tulang tadi. Ada spinous processus tadi, ada lamina di sini yang bagian ungu, superior articular processus yang bagian agak sedikit hijau ini, hijau terang itu pedicles, dan transversus processus yang bagian merah ini. Ini ada karakteristik vertebrae kita, vertebrae kolumnar, yaitu yang terdapat corpus vertebrae yang berbentuk segi empat atau kecilnya, foramen vertebralnya itu berbentuk besar dan juga segitiga. Processus transversusnya mempunyai foramen transversum, processus spinosusnya itu horizontal, pendek dan bercabang dua. Fascies articularis superior menghadap dorsal kranial, fascies articularis inferior menghadap ventrocaudal. So kita lihat pada bentuk ini kan, ya berbentuk sedikit kotak gitu. Saya kayak ini juga segitiga. Nah ini dia jumlahnya, ada tadi ada 7 kan, dari C1, C2, C3, C4, C5 sampai ke C7. Ini bisa dilihat atlas, ini atlas yang pertama saya C1 dan juga ada aksis yang merupakan C2. Atlas C1 ini aksis C2. Lanjutkan dengan C3 sampai C6 dan terakhir C7. Nah ini ada figment, ada fig dari occipitalis dan juga atlas dari tulang ini yang, dan juga tulang atas atau tulang C1. Ini ada OS axis yang merupakan C2. Bisa kita lihat di sana ada apex centesnya, ada axisnya, ada posterior articularis anterior, ada processus transversusnya di sini kan. Oke, mari kita lanjut ke C5 dan C7. Ini ada cervicalis 5, cervicalis 7. Foramen vertebrae tadi seperti segitiga, terus ini corpus vertebrae itu sedikit kotak. Sama seperti yang di cervicalis 7 yang mulai sedikit tidak sekotak dari C5. Tapi tidak masih ada bentuk segitiga dan masih ada ciri-ciri bentuk kotaknya. Ini ada tabel perbedaannya dari C1, C2 dan C7. Basis atlas ini corpus vertebrae itu arcus anterior, duanya itu dense dan gitu yang ada. Foramen vertebrae itu sangat besar segi 5. Terus kalau untuk proses transversusnya yang basis atas itu sulcus arteria vertebralis, yang C2 itu atau aksesnya itu kecil, itu turbicula intercostal vertebralis ini. Terus C7 itu besar. Proses spinosusnya itu yang atas itu tuberculum serius, sedangkan yang C7 itu panjang kuat dan tidak bifida. Dan fase sirkulasi superior inferior dari basis atas itu oval, cekung, bulat dan juga datar. Selanjutnya kita akan pada regio selanjutnya, yaitu regio vertebra thoracalis. Regio vertebra thoracalis terdiri dari 12 tulang, dari itu T1 sampai T12 tadi yang terusan memanjang di regio thoracalis ya. Korpus vertebrae mempunyai bentuk jantung, jadi korpus vertebrae itu bentuknya seperti jantung. Bagian depannya sedikit lebih pendek dari bagian belakang, terus ukuran korpus membesar dari atas ke bawah. Jadi dia jadi besar dari atas terus dia akan ke bawah gitu. Pada belakang lateral korpus vertebrae terdapat permukaan sendi kecil, yaitu popea costalis yang bersini dengan capitulum costae. Bisa kita lihat di sini tadi. Dia ini seperti bentuknya sudah begini kan, bisa seperti jantung gitu. Terus ada, bisa kita lihat ini ada spinosus juga. Terus ada laminanya di sini. Nih bisa kita lihat nih, vertebra thoracalis yang T6 nih, ada aspektus superior itu ini korpusnya tadi. Terus ini ada foramennya, incisura vertebralis ada di sini kan. Terus ada popea costalis superiornya ini di sini nih. Terus ini laminanya tadi, dan terakhir ini ada proses spinosus yang merupakan juga proses costalis transversalisnya. Itu kalau dari aspek superior. Terus ini ada aspek lateralisnya. Bisa kita lihat ini korpus tadi, bodinya tadi. Terus di sini ada popea costalis superior, ini yang superiornya, ini yang inferior dari atas bawah. Terus ada incisura vertebralis inferior
Di sini ada proses advanced articularis superiornya, ada pediculusnya, terus ada fovea costalis, ada proses venosusnya juga. Nih, ini ada gabungannya itu. Di sana ada foramennya tadi. Terus ini ada celah atau tempat ruang untuk disnya. Ini ada ciri-ciri dari vertebrae thoracalis itu. Yang pertama kalau saya ukuran sedang bentuk jantung tadi kita bisa lihat kan. Terus ada foramen thoracalis yang kecil juga buat dia lebih kecil dibandingkan dari corpus vertebrae sendiri. Terus ada precious transversus yang mempunyai epopea khusus transversalis kecuali pada T11 dan juga T12. Jadi kecuali di sana itu tidak punya epopea costalis. Selain T1 dan T11 dan juga T12 itu mempunyai epopea costalis transversalis. Terus di proses venosusnya itu bentuknya itu panjang dan ke arah dorso-caudal. Dan yang terakhir itu proses articularis itu terletak frontal. Lanjut kita akan ke regio selanjutnya, yaitu regio vertebra lumbalis yang berjumlah atau terdiri dari 5 tulang lumbal. Dia tersusun di antara vertebra thoracalis dan juga vertebrae sacrum. Jadi di atasnya itu sebelumnya itu vertebra thoracal, terus bawahnya itu ada vertebrae sacrum atau regio sacrum. Ukurannya itu lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan vertebra cervicalis dan juga thoracalis. Jadi dia itu di antara yang dua sebelumnya itu dia tuh yang paling tinggi dan juga yang lebih besar. Korpus vertebranya yang besar berbentuk ginjal dengan tebal bagian depan sama dengan belakang, kecuali vertebra lumbalis. Jadi yang L5 itu beda sendiri dibanding yang lain. Terus ada foramen vertebra kecil, foramen vertebra itu kecil. Dia berbentuk segitiga juga. Nih, bisa kita lihat kan di sini bentuk segitiga. Terus prosesus articularisnya terletak vertikal dengan proses articularis hampir pada bidang sagital. Pada tepi belakang proses articularis supaya terdapat tonjolan proses mamilar termenonjol ke arah dorsal. Nah, ini bisa kita lihat ini korpusnya tadi, ini fovea costalisnya, proses venosusnya. Nah, ini kalau dari aspek superiornya kita lihat ini korpus vertebranya tadi bentuknya seperti ginjal yang kita ketahui kan agak seperti kacang gitu. Terus ada foramen vertebra yang kecil dan bentuknya segi gitu. Terus transversus ini pediculusnya. Nah, ini ada tambah dari prosesus mamilaris tadi yang bisa kita tahu ada tonjolan sedikit di proses articularis superiornya. Ini tonjolannya tadi itu. Terus ini lamina dan akhirnya ada proses spinosusnya. Ini ada ringkasan dari struktur vertebra lumbalis atau ringkatan dari ciri khasnya itu. Korpus vertebra itu besar berbentuk ginjal atau kacang tadi, foramen vertebra kecil berbentuk segitiga. Proses transversusnya terdapat proses accessorius, proses mamilaris, proses articularis. Proses venosusnya itu pipi pendek dengan ujung membesar, sedangkan proses articularis itu terletak sagital. Ini perbedaan dari vertebrae cervicalis, vertebrae thoracalis dan juga vertebrae lumbalis itu sendiri. Kalau yang korpus yang vertebra itu kecil segi 4, kalau yang thoracalis itu sedang dan berbentuk seperti jantung, sedangkan yang lumbalis itu besar paling besar dan juga bentuknya seperti ginjal. Untuk foramennya itu yang cervicalis itu besar segitiga. Bisa kita lihat tadi kan yang paling besar, sedangkan yang thoracalis itu kecil sedikit bulat, terus yang lumbalis itu kecil juga segitiga. Jadi korpus vertebra mereka itu lebih besar daripada foramennya. Terus ada proses-prosesnya mereka itu, kalau yang diservis itu foramen transverseum, sedangkan kalau thoracalis itu fovea costalis transversalis, kecuali di 11 dan 12 tadi ya, kecuali di T11 dan juga T12. Terus di lumbalis itu ada proses mamilaris dan juga accessorius. Untuk proses venosus itu cervicalisnya itu, kalau di cervicalis itu horizontal, pendek dan bifida. Kalau thoracalis itu panjang dorso-caudal, kalau lumbalis itu pipi pendek dan ujungnya itu membesar. Dan proses articularis mereka superior dan inferior mereka sendiri. Kalau untuk cervicalis itu dorso-caudal ventral caudal, kalau untuk thoracalis itu frontal, kalau untuk lumbalis itu sagittal. Itu membedakan mereka semua. Ini bisa kita lihat nih. Kita lanjut ke regio saja, regio atau tulang sakrum. Jadi tulang sakrum itu terlihat sebenarnya seperti tulang. Bahkan kalau kita bisa lihat ini kan bisa dilihat tuh, ya dibagi menjadi 5 tuh. Bisa kita lihat kan. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu kalau dari depan ya. Terus, nah ini kita tahu sakrum itu dari 5 vertebra sacralis dan juga discus intervertebralis di antaranya. Jadi masih ada discus intervertebralisnya.
Vertebra sacralis ini bisa jelas pada usia muda, pada orang tua dewasa setelah 20 tahun tulang tulangnya bersatu menjadi os sacrum. Jadi kalau misalnya kalian masih atau kita masih seperti saya itu usianya di bawah 25 tahun, jadi itu masih kelihatan jelas itu berbisa. Masih kelihatan jelas banget, tahu lah gitu kan. Tapi kalau sudah lihat dari itu tulang ini bersatu jadi os sacrum, jadi kayak kelihatan nyatu gitu. Os sacrum itu juga bentuknya baji dengan basis yang lebar di atas dan apex di bawah. Ini atasnya apex kan. Oh ini apexnya itu. Oke, basisnya itu di atas. Terus basis sacrum bersendi dengan vertebra lumbalis ya tadi dari L5 itu kan langsung ke S1 yang bisa kita lihat. Dan terakhir ada di apex sacrum di sini. Apex sacrum menyusuri dan os coccyx. Ini coccyx ini di sini. Ini bisa kita lihat nih. Ini bisa kita lihat ini bersendi dengan coccyx, ini coccyx yang terdiri dari 4 tulang ya. Sacrum punya 2 permukaan yaitu fascia vulvina dan juga fascia dorsalis. Nih bisa kita lihat nih sacrum dan coccyx. Ini tadi basis os sacri tadi, ini basisnya tadi. Terus ada auralis sacris, ada promontorium yang di sini juga basis arculis umbralis. Di sini ada apexnya yang berhubung dengan os coccyx itu sendiri. Ini di S5. Terus ini ada di bagian dari fascia dorsalis ini, jadi fascia vulvina yang kalau kita lihat dari depan ini yang dari belakangnya itu ada fascia dorsalisnya. Ini bisa kita lihat ada fascia arculis superior, ada hiatus sacralis, ada foramina sacralis posterior. Ini foraminnya. Kalau ini dari anterior itu ini ada foraminnya juga. Ini apexnya tadi. Kalau ini ada cornococcygia. Oh ini sudah masuk ke bagian coccyx. Oh sudah ada tulang 1, 2, 3 gitu. Bagian dari sacrum itu ada valgus vena yang punya 4 pasang foramina sacralia anterior. Terus ada fascia osseous sacri, ada processus articularis superior, ada basis osseous sacri, ada promontorium, ada canalis sacralis, dan ada verte lateralis osseous sacri. Kita lanjut ke regio tayari atau regio os coccyx. Jadi di regio ini ada, so kita lihat di sini ada dari sebenarnya itu dari 4 tulang nih, sudah 1, 2, 3, jadi C1 sampai C4 gitu. Ini tadi yang sacrum tadi kan ada S1, S2, S3, S4 dan S5 yang dimana S5 itu yang merupakan apex dari ujungnya itu merupakan apex sacrum yang berhubung dengan coccyx langsung di base nya itu. Nih saya lihat sini langsung ke C1. Ini apex dari coccyx itu sendiri yang ini. Kalau base itu yang di atas. Nah ini ada lengkung columna vertebralis. Jadi ini dibagi dari 4 regio, thoracal sacral kyphosis, sedangkan cervical lumbal itu orthosis. Jadi sudah cervical dan juga lumbal itu dia yang melakukan lordosis. Terus dari thoracal dan sacral itu dia yang membentuk dari kyphosis itu. Dan juga kita bisa lihat kalau dari lahir itu orang itu anak bayi itu sebenarnya lurus melengkung seperti ini, seperti bulan sabit. Terus dia mulai ketika dia sudah mulai baru lahir, ini masih di dalam kandungan, ini sudah lahir, sudah jadi anak, itu kan bayi itu, makanya bayi itu dia tengkurap gitu kan supaya membentuk dari tulang lumbarnya juga itu ada lengkungan. Terus makin 4 tahun, dia ini sudah 4 tahun, ini mulai terbentuk seperti yang kita tahu tulang dari ini bentukannya. Dan ketika sudah dewasa kita akan benar-benar sudah terbentuk dari bentuk dari tulang torak ini sendiri atau tulang kolumna vertebra ini sendiri, torak. Nah bisa kita lihat nih sudah ada lengkungannya. Nah ini ada kesalahan kalau skoliosis itu kan berarti dia di sini ada lengkungan. Kalau ini ada kyphosis itu kalau yang di tonjolan ini lebih tidak sesuai atau tidak normal. Nah ini ada kelainan perkembangan vertebra, ada juga kelainan perkembangannya. Di sini ada, nah ini tadi yang sacrum tadi ini pelvic surface, ini dorsal vertebrae. Bisa kita lihat. Nah ini ada persendian dari
columna vertebralis. Ada articulatio atlanto-occipitalis, tipe sendinya itu articulatio condyloid dengan 2 degrees of freedom of motion. Motion ini sebagai tumpuan gerak kepala dan columna vertebralis. Geraknya itu yang terdapat di articulatio ini adalah fleksi dan ekstensi, terus ada fleksi lateral. Terdapat ligamento yang berat sendi ini, yaitu membrana occipitalis anterior et posterior. Nih, bisa kita lihat nih. Itu ada ligamen yang ada atlanto axialis, berarti dia tuh dari tulang atlas dan juga aksis. Jadi yang C1 dan C2 itu ada artikulasionya, ada sendinya. Itu lateral atau axial joint dan inferior facet lateral of C1 dan superior facet of C2. Terus ada medial atlanto axial joint the dance of C2 with the arcular facet of C1. Nih, lihat ini atlas C1 dan akses C2. Jadi di sendi itu ada di bagian sini, di sana. Oke. Ini ada gambar dari occipitalis di atas tadi. Itu seperti salah. Ini ada tulang aksis itu C2. Nah, os sacrum S1 itu di superior itu dengan corpus vertebrae lumbalis, kelima bentuk artikulasi lumbosacralis. Jadi lumbar dan juga sacralis. Jadi L5 dan juga S1. Di inferior dengan vertebra coccygeal ke-1 membentuk artikulasi sacrocoxyl. Jadi sacrum dan juga coxy. Jadi S5 ketemu dengan C1. Nih, dia tuh di sini, di situ. Terus di lateral dengan OS ilium atau iliaca, ini iliaca bisa kita lihat. Dia dengan ilium di sini sendinya, yaitu jadinya ada sendi articulatio sacroiliaca, sacrum dan juga ilium, sacroiliaca. Ini ada interface dari C2 sampai A1. Sendi antara dua vertebra itu menjadi antara dua korpus vertebrae dibangun oleh diskus intervertebralis, merupakan atasan bawah korpus vertebralis dilapisi oleh tulang rawan hyaline tipis. Jadi itu yang dilapisi di atasan bawahnya itu ada diskus intervertebralis intersection atas jaringan fibrocartilago. Syarat kolagen diskus erat menyatukan kedua korpus vertebrae. Jadi itu yang menyatukan dua korpus vertebrae itu antara dua arkus vertebrae yang berdekatan bersentimeter merupakan sendi proses articularis. Itu ada dua, dibedakan menjadi dua. Itu yang ini kedua, yaitu proses articularis superior inferior. Facies articularis itu tulang rawan hyaline dan sendi dikelilingi ligamentum capsularia. Diskus intervertebralis itu tadi adalah yang berada di antara tiap-tiap tulang kolumna vertebralis itu sendiri. Ini bisa kita lihat ada bagiannya tuh terdiri dari ini nucleus pulposus, dalamnya juga annulus fibrosus di bagian luar ya. Nih, annulus fibrosus itu yang tadi yang di bagian luar itu jaringan berkatu dengan serat kolagen yang tersusun sebagai lamel-lamel konsentris. Nucleus pulposus bagian dalamnya itu adalah massa berbentuk lonjong yang terdapat banyak air di dalamnya, semiosis dan juga peredam benturan. Ini ada ligamentum, kita lihat. Ya, ini tadi posteriornya ada interolidis, terus ada tulang-tulangnya tadi. Ini ada ligamentumnya. Ini kita lihat itu ligamentum di bagian tulang juga, dan sekian. Oh ya, ada gerakan kolumna vertebralis yang bisa dilakukan. Kalau di sini bisa dari kolumna vertebralis itu ada gerakan extension, flexion, lateral flexion, lateral extension, dan juga rotation of upper trunk di sini. Rotation apa ya? Jadi ini untuk kanan kiri memutar, ini juga untuk badan kanan kiri itu. Nah, baiklah, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Jika ada kekurangan saya juga minta maaf. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.